Tafakkur. Allah berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Al-A'raf ayat 185. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 190-191. Dari nas yang kedua dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesempurnaan akal tidak akan diraih kecuali dengan bersatunya kegiatan zikir dan pikir bagi manusia. Jika kita mengetahui kesempurnaan hati adalah kesempurnaan manusia itu sendiri, maka kita telah mengetahui juga kedudukan zikir dan pikir dalam penyucian jiwa. Oleh sebab itu, para penempuh jalan menuju Allah senantiasa menjaga langkah awalnya dalam menempuh perjalanan spiritual dengan zikir dan pikir. Sebagaimana kalau dia sedang memikirkan sesuatu, ia akan bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mengesahkannya. Dalam kitab Al-Ihya, Al-Ghazali telah memaparkan bagaimana cara bertafakur atau merenungi tentang ciptaan Allah. Seandainya pembaca mencoba setelah membaca beberapa paragraf pembahasan ini untuk merenungkan apa yang disebutkan seraya berpikir dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, niscaya dia akan merasakan secara langsung dampak hal tersebut di dalam hatinya, sehingga dia mengetahui pengaruh-pengaruh tafakkur atas hati dan jiwa. Sesungguhnya zikir dan pikir dapat memperdalam ma'rifatullah di dalam hati. Ia merupakan permulaan dari setiap kesucian. Oleh karena itu, Al-Ghazali memaparkan bagaimana metode tafakkur tentang ciptaan Allah secara panjang lebar. Cara bertafakur tentang makhluk ciptaan Allah. Ketahuilah bahwa setiap hal yang wujud di dunia selain Allah adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Setiap atom atau zarah dan inti, gejala, sifat ataupun atribut di dalamnya terdapat berbagai keajaiban dan rahasia yang menunjukkan kebijaksanaan, kekuasaan, kemuliaan, dan keagungan Allah. Menghitung hal itu semua tidak mungkin bisa, karena sekiranya lautan dibentangkan untuk menuliskan hal tersebut, niscaya air lautan akan habis sebelum habis sepersepuluhnya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang membahas tafakur tentang ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surat Ali Imran ayat 190. Sebagaimana firman Allah dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dari awal Al-Quran sampai akhir, maka marilah kita ingat bagaimana cara tafakkur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya yakni manusia tercipta dari nutfah atau setetes air mani. Sesuatu yang paling dekat denganmu adalah dirimu sendiri. Di dalam dirimu terdapat berbagai keajaiban yang menunjukkan keagungan Allah yang sepanjang umur manusia tidak sanggup mengungkap sepersepuluhnya, dan kamu bahkan melupakannya. Wahai orang yang melalaikan dan tidak tahu akan dirinya, bagaimana mungkin kamu bisa mengetahui selain dirimu, sedangkan Allah telah memerintahkanmu untuk mentadaburi dirimu sebagaimana termaktub dalam kitabnya yang mulia. Allah berfirman, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat ayat 21. Disebutkan pula bahwa dirimu tercipta dari setetes mani yang menjijikkan. Dalam firman-Nya, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia? Allah menciptakannya dari setetes mani. Dia menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Surat Al-Abasa
ayat 17-22. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Surat Ar-Rum ayat 20. Bukankah Dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Surat Al-Qiyamah ayat 27-28. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh rahim sampai waktu yang ditentukan. Surat Al-Mursalat ayat 20-22. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Surat Yasin ayat 77. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Surat Al-Insan ayat 2. Kemudian dia menjelaskan bagaimana setetes mani dijadikan segumpal darah, kemudian segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu dijadikan tulang. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pengulangan penyebutan nutfah atau setetes air mani dalam kitab yang mulia ini bukan hanya untuk diperdengarkan lafaznya tanpa dipikirkan maknanya. Karena itu, sekarang perhatikanlah setetes air mani. Ia adalah setetes air yang menjijikan. Seandainya dibiarkan sesaat saja terkena udara, pasti akan rusak dan busuk. Bagaimana Allah mengeluarkannya dari tulang sulbi dan tulang rusuk? Bagaimana Allah mengumpulkan antara lelaki dan perempuan, menanamkan rasa kasih sayang dan cinta ke dalam hati mereka? Bagaimana Dia menentukan mereka pada mata rantai cinta dan syahwat untuk bertemu? Bagaimana Dia mengeluarkan air mani dari laki-laki dengan gerakan senggama, dan bagaimana telur diambil dari dalam urat darah halus? Kemudian bagaimana Dia menciptakan janin dari setetes mani, diberi makan dan diberi minum hingga tumbuh, berkembang dan besar? Bagaimana setetes mani yang berwarna putih berkilau Dia jadikan segumpal darah berwarna merah, kemudian Dia jadikan segumpal daging, kemudian membagi bagian nutfah yang serupa menjadi tulang saraf, pembuluh darah, sel dan daging. Lalu bagaimana Allah merakit organ-organ dalam seperti jantung, perut, hati, paru-paru, ginjal, rahim dan pencernaan, masing-masing memiliki bentuk tersendiri, ukuran tersendiri dan fungsi tersendiri. Kemudian bagaimana Dia membagi setiap organ tubuh ini dengan bagian-bagian yang lain. Mata dibentuk menjadi beberapa lapisan. Setiap lapisan memiliki sifat khusus dan bentuk khusus. Seandainya satu lapisan saja yang hilang atau hilang salah satu sifatnya, niscaya mata tidak akan dapat melihat. Kalau kita perhatikan apa yang ada pada setiap organ-organ ini, maka keajaiban-keajaiban dan bukti-bukti sangat banyak yang didapatkan. Sekarang perhatikanlah tulang. Ia ialah organ yang sangat keras. Bagaimana Dia menciptakannya dari setetes mani yang lunak dan lembek. Kemudian Dia menjadikannya sebagai penopang badan dan menjadi tiangnya. Kemudian Dia menentukan ukuran-ukurannya dan bentuk-bentuknya. Di antaranya ada yang kecil, besar, panjang, bundar, berongga, padat, lebar, dan detail, karena manusia memerlukan gerakan antara satu organ dengan organ yang lainnya. Maka Allah tidak menjadikan tulangnya terdiri dari satu tulang saja,